saya Feni Anggriani, NIM 80401921, kelas 10 MS6. Di sini saya akan menjelaskan tentang video ketujuh, yaitu proses reference model. Proses reference model berdasarkan studi yang dilakukan oleh para pengembang COVID-5, paling tidak ada 37 proses yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan dalam mengelola teknologi informasinya. 37 proses tersebut dibagi menjadi dua domain. Di dalam domain governance ada 5 proses utama, yaitu EDM 01 sampai EDM 05. Kelima proses itu adalah 1. Memastikan adanya governance framework yang dipakai sehingga sebagai cara pandang atau paradigma mengelola proses IT yang ada di organisasi. Kedua adalah memastikan adanya benefit delivery atau manfaat nyata yang diberikan dengan adanya implementasi IT. Yang ketiga adalah memastikan adanya optimalisasi dari risiko. Yang keempat adalah memastikan adanya optimalisasi dari penggunaan sumber daya. Yang kelima adalah memastikan adanya transparansi dari para pemangku kepentingan. Sementara dari manage terbagi 4 domain besar, yaitu pertama domain perencanaan, domain pengembangan, domain operasional, domain pengendalian. Domain align, plan, dan organize terbagi menjadi 13. Yang pertama adalah pengembangan terhadap kerangka manajemen IT, yang kedua adalah pengembangan strategi IT, yang ketiga adalah pengelolaan arsitektur enterprise, yang keempat adalah mengelola informasi yang ada dalam perusahaan, yang kelima adalah mengelola portofolio dari pengembangan IT perusahaan, yang keenam adalah mengelola anggaran atau pembiayaan untuk IT, yang ketujuh adalah mengelola sumber daya manusia yang terkait dengan IT, yang kedelapan adalah mengelola hubungan kerja, yang kesembilan adalah mengelola persetujuan adanya layanan, yang ke-10 adalah mengelola supplier atau pemasok, yang 11 adalah mengelola kualitas, yang ke-12 adalah mengelola risiko, yang ke-13 adalah mengelola keamanan. Domain pengembangan dan pembangunan atau penggandaan. Pertama adalah mengelola program dan proyek yang sedang berjalan. Yang kedua adalah mendefinisikan kebutuhan secara benar. Yang ketiga adalah memastikan bahwa solusi yang diinginkan benar-benar dibangun. Yang keempat adalah mengelola ketersediaan dan kapasitas IT. Yang kelima adalah mengelola perubahan yang terjadi karena adanya IT dalam organisasi. Yang keenam adalah mengelola perubahan terhadap kebutuhan IT. Yang ketujuh adalah mengelola transisi. Yang kedelapan adalah mengelola pengetahuan sebagai aset yang paling utama bagi seluruh perusahaan. Yang kesembilan adalah mengelola aset lain. Yang ke-10 adalah mengelola konfigurasi. Selanjutnya adalah domain driver service and support. Yang pertama adalah mengelola operasional IT, yang kedua adalah mengelola permintaan, yang ketiga adalah mengelola permasalahan, yang keempat adalah mengelola atau memastikan IT berjalan dengan lancar, yang kelima adalah mengelola layanan terhadap keamanan teknologi informasi, yang keenam adalah mengelola pengendalian bisnis proses yang ada di perusahaan. Selanjutnya adalah domain monitor, evaluate, dan akses, menilai, mengevaluasi kinerja dan kepatuhan IT terhadap aturan yang ada. Selanjutnya mengelola, memonitor, mengevaluasi, dan menilai adanya kendali internal. Selanjutnya yang ketiga adalah memonitor, mengevaluasi, dan mengakses kepatuhan terhadap peraturan dan pemenuhan terhadap eksternal yang ada. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.